Shalom teman-teman JC, selamat datang di ibadah online JC minggu ini. Hari ini aku mau ajak kita untuk sama-sama berdoa menyembah Tuhan. Biarlah semua perhatian kita, atensi kita hanya tertuju sama Tuhan. Mari kau boleh siapkan hatimu saat ini, berikan sikap yang terbaik, kita mau berdoa bersama teman-teman. Mari kita naikkan pujian ini. Kau yang katakan, betapa dahsyat Engkau Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Katakan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Kembali dari awal kita naikkan pujian ini, katakan, betapa dahsyat. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, katakan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan,
Satu hal yang mau aku katakan teman-teman, bahwa Yesus baik dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya, Dia tetap Allah. Bahwasanya dari dulu sampai sekarang dan sampai selama-lamanya, Dia tetap baik teman-teman. Hari ini biarlah kita mau sama-sama ambil waktu kita. Kita mau berikan semuanya, penyembahan kita, pengagungan kita, hati, pikiran kita teman-teman, semuanya kepada Tuhan. Mari berikan hidupmu kepada yang punya hidup itu sendiri teman-teman. Mari kau angkat pujianmu, penyembahanmu sama Tuhan saat ini. Kau boleh katakan bahwa Tuhan baik. Kau boleh berseru di hadapan Tuhan saat ini. Katakan bahwa Dia baik teman-teman. Yesus, Yesus, Engkau baik Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur Yesus, Yesus.
untuk kesempatan yang indah hari ini ya Bapa. Terima kasih Kau masih berikan kami kesempatan untuk menyembah dan mengucap syukur hari ini ya Tuhan. Kalau hari ini kami telah selesai menyembah-Mu ya Bapa, biarlah ya Tuhan roh-Mu tetap menyala di setiap hati kami ya Tuhan. Shalom semuanya, sebelum kita melanjutkan ibadah kita, saya mau bagiin 2 ayat nih. Ayatnya ada di 1 Petrus 1 ayat 15 dan 16. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kita baca sekali lagi sama-sama ya. 1, 2, 3. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Baiklah, sebelum kita melanjutkan ibadah kita, saya undang kita semua, kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan, terima kasih Bapa buat setiap berkat anugerah-Mu Tuhan dalam hidup kami Bapa. Terima kasih buat setiap kesehatan Bapa. Terima kasih buat setiap hari yang baru terus Tuhan dalam hidup kami Bapa. Tuhan, kami berterima kasih Tuhan buat kesempatan Tuhan kami bisa mengikuti ibadah online ini Bapa. Kau berkati ibadah online ini Bapa dari awal Tuhan, pertengahan hingga akhir nanti Bapa. Tuhan, kami juga ingin berdoa Tuhan buat teman-teman kami Tuhan yang mungkin sedang mengalami pergumulan Bapa, sedang menghadapi masalah Tuhan dalam hidupnya Bapa. Kau bantu teman-teman kami Tuhan, biarlah Tuhan Kau jadi jalan keluar dalam hidup teman-teman kami Bapa yang sedang mengalami permasalahan Bapa dalam hidupnya. Tuhan, biarlah Tuhan yang lemah Engkau kuatkan Bapa. Kami juga ingin berdoa Tuhan buat pandemi Tuhan yang sedang mewabah Tuhan, pandemi COVID-19 Bapa, biarlah dapat segera berlalu Bapa. Biarlah Tuhan setiap yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan Bapa, setiap virus-virus Bapa, setiap kutuk penyakit Tuhan Engkau patahkan Bapa. Tuhan, kami juga ingin berdoa Tuhan buat keluarga kami Tuhan, mungkin ada yang sedang sakit atau untuk perekonomian keluarga kami Bapa. Biarlah Tuhan setiap yang sakit Engkau sembuhkan Bapa. Biarlah Tuhan di dalam kuasa-Mu Tuhan tidak ada yang sakit lagi Bapa. Tuhan, biarlah Tuhan di dalam Engkau Bapa tidak ada yang kekurangan sesuatu apapun daripada-Mu Bapa. Hidup kami Engkau berkati terus Tuhan. Kami juga ingin berdoa Tuhan buat koko kami Tuhan, mentor kami yang akan membagikan firman-Mu Bapa, Ko Ricardo. Biarlah Tuhan setiap firman yang akan ia sampaikan Tuhan berasal dari Engkau Bapa. Biarlah Tuhan setiap firman yang akan ia sampaikan juga Tuhan dapat berguna bagi kehidupan kami Tuhan. Tuhan, kami sudah berdoa Tuhan dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom semuanya, apa kabar? Aku harap kita semua baik-baik semua di rumah, amin. Nah, kemarin kita habis GCNIF nih. Gimana menurut kalian? Seru atau enggak? Yang pasti seru dong ya. Iya. Jadi puji Tuhan banget GC Palembang itu udah masuk ke umur yang ke-10 tahun. Dan di umur yang ke-10 ini Koko berdoa supaya GC lebih luas lagi dalam menjangkau anak-anak muda dan juga terus menjadi teladan bagi anak-anak muda dan menjadi wadah yang benar bagi anak-anak muda. Nah, langsung aja kita masuk ke firman Tuhan hari ini ya. Hari ini Koko mau bahas suatu tema yang mungkin berat bagi kalian untuk menjalankannya. Tapi oleh dari itu siapin catatan kalian, dengerin firman ini baik-baik supaya kalian bisa nangkep isi dari firman tersebut. Hari ini Koko mau bahas tentang kekudusan. Apa sih itu kekudusan? Kata dasar kekudusan adalah kudus, yang artinya suci atau murni. Suatu barang yang murni itu akan berbeda dari barang yang nggak murni, teman-teman. Mungkin dari segi kualitas, dari segi harga, dan lain-lain. Suatu barang yang murni itu berbeda dari barang yang nggak murni. Mungkin dari segi kualitas, harga, manfaat, dan lain-lain. Nah, barang yang murni akan cenderung lebih mahal daripada barang yang nggak murni. Contoh, pipa. Ya, saya kan jualan pipa, jadi sekalian aja saya kasih tahu ya. Bagi yang berminat boleh hubungi nomor di bawah ini ya. Nah, jadi kalau pipa itu benar dari biji plastik murni, biji
biji plastik murni, maka warna yang dihasilkan dari pipa tersebut akan lebih putih mengkilat, lebih bersih, nggak kusam, terus juga plastiknya bagus, keras, tahan lama gitu kan, lentur, nggak mudah patah. Nah, itu kalau dari biji plastik murni. Sedangkan jika berasal dari biji plastik yang nggak murni, yang udah campuran dari limbah, bahkan cenderung warna pipanya itu akan lebih kusam, teman-teman. Nah, jadi ketika mungkin pipanya dipakai akan lebih mudah pecah, nggak awet gitu kan. Yang biasanya bisa pakai selama 10 tahun, 15 tahun, bahkan cuma bisa pakai selama 2 tahun doang gitu kan tahannya. Nah, itu contoh barang yang nggak murni. Jadi oleh karena itu, kekudusan itu murni, kekudusan itu mahal. Karena untuk kita hidup kudus, kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Mungkin bagi kalian ngomongin tentang kekudusan itu kayak tinggi banget gitu ya, kayak susah banget. Aduh, kok nggak mungkin lah aku bisa hidup kudus gitu. Baru main game bentar aja udah ngomong jorok gitu misalnya kan. Ya, ini Koko kasih tahu ya. Jadi hidup kudus itu sebenarnya gampang, teman-teman. Kenapa gampang? Nih, kita mau belajar sama-sama. Jadi, yang pertama kita harus tahu bahwa kita semua makhluk hidup diciptakan itu udah ada kodratnya. Apa itu kodrat? Kodrat itu adalah nature, hukum alam. Sesuatu yang terjadi karena Tuhan yang udah atur. Dan kita nggak akan bisa ubah itu semua, teman-teman. Contoh. Kalau ikan, kalian tahu ikan kan? Ikan itu kodratnya berenang. Nah, kita harus tahu kodrat. Ikan itu kodratnya berenang. Jadi burung itu kodratnya untuk terbang. Nah, dan kamu tuh nggak bisa ubah semua itu, teman-teman. Kita nggak bisa ubah semua itu. Kita nggak bisa ambil ikan gitu kan, terus disuruh terbang gitu kan. Ayo terbang ikan, terbang itu pakai siripnya, terbang gitu. Nggak bisa, teman-teman. Dan juga kita nggak bisa tangkep burung gitu kan, terus kita cemplungin ke kolam gitu kan, ayo berenang, lihat, nah itu di bawah situ ada banyak makanan gitu misalnya. Nggak bisa, teman-teman. Nah, karena semua itu udah ada kodratnya. Semua itu terjadi dengan otomatis. Kalau kamu punya ikan, kamu lepasin ke kolam, dia otomatis akan berenang. Kalau kamu punya burung, kamu lepasin, dia pasti akan terbang. Itu semua udah otomatis. Begitupun juga dengan manusia, teman-teman. Apa sih sebenarnya kodrat kita? Apa sih sebenarnya kodrat manusia ketika kita diciptakan, teman-teman? Ini, dalam Efesus 1 ayat 4, aku ada contekannya ini ya. Sebab di dalam Dia, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dan di dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 27 katakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Di ayat ini dikatakan kita diciptakan menurut gambar Tuhan, menurut gambar Allah diciptakan. Kita diciptakan seturut dengan gambar dan rupa Tuhan. Jadi Tuhan itu seperti apa sih? Allah itu seperti apa? Dalam 1 Petrus 1 ayat 15 sampai 16 dikatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Hanya gede yang artinya Tuhan yang ngomong. Nah, jadi kita tuh diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Maka otomatis kodrat kita adalah hidup di dalam kekudusan, karena Allah itu kudus. Itu harus udah otomatis, sama kayak ikan berenang, burung terbang gitu kan. Kodrat kita otomatis menjadi orang yang hidup dalam kekudusan.
oh gitu ya kok, tapi kenapa aku masih susah ya kok untuk hidup kudus? Kenapa aku masih suka jatuh dalam dosa pornografi, dalam dosa drugs, dalam dosa ngelawan orang tua, masih suka ngomong jorok dan lain-lain gitu? Itu karena kita selalu terima dengan apa yang orang lain katakan, bahkan dunia katakan, bahkan iblis katakan, bahwa kita terima kalau kita diomongin kita nggak bisa hidup kudus. Oh, kamu tuh nggak bakal bisa lah hidup benar, kamu tuh nggak bakal bisa lah hidup kudus. Oh, Ricardo tuh nggak bisa lah hidup kudus gitu. Ketika kita deal with that, ketika kita setuju dengan apa yang orang itu katakan, setuju dengan yang iblis katakan, maka kita akan merasa kita susah untuk hidup kudus. Padahal untuk hidup kudus itu sebenarnya mudah, karena kita kodratnya memang hidup di dalam kekudusan, teman-teman. Karena kita segambar dengan Tuhan, karena kita segambar dan serupa dengan Allah. Jadi gimana untuk kita bisa hidup kudus? Sedangkan kalau dengan hidup kita sendiri, kita seringkali jatuh bangun dalam dosa gitu. Seringkali, oh hari ini aku nggak mau lah ngomong jorok hari ini. Tiba-tiba pas main game kalah, gitu kan misalnya. Kita suka ngomong jorok, bahkan suka pornografi, bahkan drugs dan lain-lain. Ini nih, Koko punya kuncinya ini. Kunci untuk kita bisa untuk hidup kudus, hidup di dalam kekudusan. So, that is the key. The key is habit, teman-teman. Habitat. Ikan akan bisa berenang kalau dia ada di habitatnya. Habitatnya di mana? Di air. Burung akan bisa terbang jika dia ada di habitatnya. Habitatnya di mana? Di udara. Nah, so untuk kita anak-anak Tuhan bisa hidup kudus, kita harus tahu habitat kita. Habitat kita apa? Hadirat Tuhan, teman-teman. Habitat kita apa? Hidup dalam hadirat Tuhan. Jadi ya kita harus cek jam doa kita harus cek saat teduh kita harus cek seberapa besar keinginan kita untuk terus tinggal dalam habitat kita. Kalian pernah lihat ikan mau keluar ke darat? Ada tuh videonya di internet, cari aja tinggal. Nah itu namanya ikan yang udah mau mati, teman-teman. Ikan yang mau mati lah itu, pokoknya udahlah mati aja lah naik ke darat gitu, cari mati gitu kan. Itu karena dia nggak tinggal dalam habitatnya, maka apa? Dia akan mati gitu, teman-teman. That's why itulah kenapa kalau kita nggak tinggal dalam hadirat Tuhan, kalau kita nggak tinggal dekat sama Tuhan, kalau kita jarang doa, kita jarang saat teduh, kita nggak mau dekat-dekat terus sama Tuhan, kita bakal jatuh. Kita bakal jatuh lagi di dosa kita yang A, di dosa kita yang B, dosa kita yang C. Semua kita bisa jatuh, teman-teman. Tapi ketika kita tinggal dalam hadirat Tuhan, segala sesuatunya pasti nggak akan tergoda. Kenapa? Karena gampang banget ketika kita tinggal dalam habitat kita tinggal dalam hadirat Tuhan, maka itulah yang akan jadi kekuatan bagi kita. Itulah yang akan terus topang kita untuk bisa gak jatuh gitu. Gak pernah bosan kok ngomong kalau ketika kita tinggal dalam hadirat Tuhan, iblis itu gak akan berani masuk. Susah untuk iblis buat masuk. Ya kali gitu kan, ada Tuhan, iblis mau datang, mau apa lo gitu, ya kan? Jadi bukan hanya pendeta-pendeta aja, atau bukan hanya mentor-mentor aja yang bisa hidup kudus. Kita juga bisa, bahkan kita bisa jadi tren. Kita bisa jadiin tren dalam kehidupan kita, bahwa kita juga bisa hidup kudus. Gak hanya rokok, drugs, party gitu kan, yang ngetren dalam anak-anak muda. Tapi hidup kudus juga bisa jadi tren dalam anak-anak muda. Mulai dari mana? Mulai dari kita. So, tunggu apa lagi? Kita udah tahu nih kuncinya. Kita hanya perlu tinggal dalam habitat kita, karena kita memang kodratnya seperti itu. Ketika kita tinggal dalam habitat kita hanya perlu jalan gitu loh. Kita otomatis jalan dalam kekudusan. Kita otomatis hidup dalam kekudusan. So, untuk hidup kudus itu mudah, teman-teman. Jika kita udah tahu kuncinya nih. Jadi kalian udah tahu nih kuncinya nih. Kalian tinggal kasih tahu ke seluruh teman-teman kalian bahwa kita itu gampang kalau mau hidup kudus,
tinggal dalam habitat kita, yaitu hadirat Tuhan. Pokoknya udah selesai, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu pada hari ini. Terima kasih kalau Engkau boleh terus sertai kami. Terima kasih kalau Engkau boleh terus kumpulkan kami lagi walaupun dengan online Tuhan. Kami bersyukur bahwa kami masih bisa menerima firman-Mu Tuhan, kalau Engkau masih bisa berbicara pada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah kami bisa belajar dalam kekudusan Tuhan. Biarlah kami bisa belajar untuk hidup dalam kekudusan Tuhan. Biar kami bisa Tuhan untuk tinggal dalam hadirat-Mu Tuhan. Bahwa kami tahu kodrat kami adalah untuk hidup di dalam kekudusan. Bahwa kami tahu kami diciptakan serupa dengan gambar dan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman ini Tuhan tertanam dalam setiap hati kami Tuhan. Jadi benih yang dapat dinikmati oleh banyak orang Tuhan. Dan biarlah kami bisa menjadi tren Tuhan. Biarlah kekudusan bisa menjadi tren dalam hidup anak-anak muda Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Bekerjalah seluas-luasnya atas hidup kami Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom semuanya, apa kabarnya? Semoga kita sehat selalu. Nah, hari ini Michelle mau bawain level up tentang God's Holy Servant. Nah, sebagai pelayan Tuhan, kita dituntut untuk selalu hidup kudus dan menjaga kekudusan kita. Tapi teman-teman tahu nggak sih kekudusan itu apa? Nah, kekudusan adalah salah satu sifat utama Tuhan yang sudah menjadi ciri khasnya. Kekudusan juga artinya kita dipisahkan untuk menjadi miliknya Tuhan. Dan kekudusan adalah kasih yang sempurna, sehingga kasih dan kekudusan adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Tapi kenapa ya kita harus hidup kudus dan menjaga kekudusan kita? Di sini aku punya 2 gelas air putih yang diibaratkan seperti kehidupan kita sebagai manusia. Gelas pertama adalah orang yang hidup sesuai dengan firman Tuhan, sedangkan gelas kedua adalah orang yang tidak taat akan firman Tuhan. Cairan ini diibaratkan sebagai kewaspadaan, akal budi, dan penguasaan diri yang hanya dituangkan kepada gelas pertama, karena orang tersebut mengikuti dan menjalankan firman Tuhan. Cairan ini aku lambangkan sebagai pencobaan, seperti hawa nafsu, kebodohan, ketidaktaatan, dan keserakahan yang datang menghampiri kedua orang tersebut. Kedua orang ini menghadapi suatu pencobaan yang sama, tetapi memiliki hasil yang berbeda. Ketika kita sudah mempersiapkan diri kita dan melakukan firman Tuhan, memiliki kewaspadaan, akal budi, dan penguasaan diri, kita tidak akan jatuh ke dalam dosa. Tapi ketika kita tidak punya semua itu, maka kita akan sangat gampang untuk goyah dan akhirnya jatuh ke dalam kegelapan, seperti gelas yang kedua. Walaupun kita jatuh ke dalam dosa, kita masih punya Tuhan yang akan memberikan pengharapan dan mengampuni dosa-dosa kita sehingga kita pun akhirnya pulih kembali. Ilustrasi tadi diambil dari 1 Petrus 1 ayat 13-16. Sebab itu, siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Sekian level up yang bisa aku bawain hari ini. Semoga bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua dan bisa memberkati kita semua. Stay healthy, stay safe, and God bless you. Teman-teman, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Biar firman ini jadi berkat dan kekuatan buat kita semua. Sebentar kita akan akhirin ibadah online kita hari ini. Siapkan hatimu untuk kita bisa terima berkat dari Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu, tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Siapkan hatimu untuk terima berkat dari Tuhan kita. Teman-teman, terimalah berkat, kasih, dan sukacita dari Tuhan Allah kita. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah masa depanmu, supaya hidupmu terus jadi berkat dan hidupmu terus berbuah, untuk buahnya bisa dinikmati oleh banyak orang, mulai dari hari ini dan sampai Tuhan Yesus datang dan sampai selama-lamanya. Yang sudah terima berkat dari Tuhan, sama-sama kita suarakan, amin.